Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yuliani, CGP dari SD Negeri Karanguni. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa refleksi pembelajaran yang saya ambil dari modul 1.1 dan modul 1.2. Model yang saya gunakan untuk refleksi adalah menggunakan 4P. P yang pertama yaitu peristiwa. Momen penting atau yang menurut saya sangat mengesankan dari modul 1.1 yaitu tentang menuntun anak menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ dikatakan menuntun adalah membimbing laku anak menuju arah yang lebih baik. Tetapi laku di sini tidak hanya kognitif atau akalnya saja, melainkan juga ada rasa. Selain cinta ada rasa atau emosional, dan yang ketiga adalah tindakan atau psikomotor seorang anak. Menurut saya menjadi seorang guru tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, terlebih karena murid saya masih berada pada usia 10-11 tahun, yang mana mereka masuk pada fase wiraga dan wirama. Wiraga artinya anak-anak masih senang dan dengan permainan atau hal-hal yang terkait dengan gerak, dan wirama artinya anak-anak sudah harus mulai disisipkan oleh ilmu atau hal-hal konsep atau hal-hal yang abstrak. Nah, saya harus bisa menyelaraskan dalam mengajar dan membimbing anak agar pembelajaran saya dapat diterima anak disesuaikan dengan usia mereka yang masih senang bermain. Kemudian dari modul 1.2, hal yang menurut saya sangat penting adalah tentang 5 kebutuhan dasar bagi manusia. Seorang manusia dikatakan akan sehat lahir dan batinnya, atau menurut ajaran Taman Siswa adalah salam dan bahagia. Yang pertama, seseorang bisa dikatakan salam atau selamat jika fisiknya bisa survive atau dipenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, agar seorang bertahan hidup, dia harus cukup makan, minum, istirahat, tidur, pakaian dan badan yang bersih, serta tempat tinggal yang nyaman untuk dia berlindung. Sehingga yang bisa diterapkan untuk anak-anak, kita menanyakan apakah anak-anak sudah sarapan, mengingatkan anak apakah sudah sarapan, mengingatkan berkali-kali apakah mereka masih suka begadang. Terlebih di era zaman sekarang anak-anak sudah cenderung menggunakan HP. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau love. Seorang manusia dari usia kecil, anak-anak, sampai usia dewasa pasti membutuhkan kasih sayang atau cinta. Apabila seorang anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang, maka besar kemungkinan anak tersebut di sekolah akan caper atau melakukan hal-hal untuk mendapatkan perhatian dari teman-teman atau guru di sekelilingnya. Sedangkan yang ketiga yaitu pengakuan. Seorang manusia dari yang usia kecil, anak-anak sampai dewasa pasti butuh pengakuan. Terlebih anak-anak yang selalu ingin diakui kemampuannya. Kadang capernya oleh seorang guru langsung dijatuhi dengan bentakan, hukuman, atau dipermalukan dengan secara tidak sengaja, padahal itu justru akan membuat anak semakin haus akan kasih sayang. Sebaiknya agar anak merasa dirinya diakui kemampuannya, seorang guru harus bisa menggali penyebab apa yang membuat dia ingin caper atau perasaan apa yang ingin dia akui dari kita. Berikutnya yang ketiga, seorang manusia juga butuh kekuasaan atau penguasaan. Yang dimaksud dengan kekuasaan di sini, anak-anak butuh berteman, berbaur dan berkelompok. Maka sangat disayangkan apabila seorang anak dia mendapatkan pembulian atau perundungan karena hal itu tidak sesuai dengan konsep
dasar manusia, yaitu manusia butuh diakui, manusia juga butuh penguasaan. Dan yang terakhir yaitu manusia butuh kesenangan atau hobi. Seorang manusia yang bahagia selain lahirnya, batinnya dia juga harus menyalurkan apa-apa yang dia senangi. Nah, hal ini dapat kita aplikasikan di kelas. Bagi anak yang senang bicara, kita bisa memberikan anak kesempatan untuk mempresentasikan kinerjanya di dalam kelas. Bagi anak yang suka fotografi, anak-anak bisa dimintai tolong untuk membuat poster, iklan, atau hal-hal yang berbau digital menggunakan kamera. Apabila di sekolah tidak diizinkan anak membawa HP, sebagai seorang guru adalah fasilitator untuk memberi kesempatan kepada anak untuk menggunakan HP untuk hal-hal seperti foto atau video. Kesenangan yang lain masih banyak ragamnya. Bagi anak yang suka bernyanyi, kalau dia sedang ramai di kelas, dia nyanyi-nyanyi sendiri, daripada dijatuhi hukuman, lebih baik anak diberi kesempatan untuk menyanyi di dalam kelas. Itu adalah peristiwa yang menurut saya penting yang pertama. Yang kedua, P2 adalah perasaan. Yang saya rasakan setelah mempelajari dari modul 1.1 dan 1.2, saya merasa yang pertama merasa bersalah karena sejauh ini saya ingin anak kalau ada masalah langsung diem, padahal diemnya itu belum tentu anak sadar, tapi anak hanya ingin agar tidak lagi dipanggil oleh gurunya.